you see what I see? Halo, assalamualaikum. Aku Ica. Kali ini aku mau bagi pengalaman horor tentang di daerah rumahku. Jadi aku mulai ceritanya itu waktu aku masih kecil, sekitar masih SD. Bokap tuh beli satu tanah, di mana tanah itu masih di tengah sawah yang jalannya masih sepetak-sepetak gitu, dan itu benar-benar masih jarang banget ada rumah warga, nggak kayak sekarang. Dan tepatnya di Kota Bekasi. Bokap belilah satu tanah, dan akhirnya kita bangun rumah. Dan gak lama, sekitar 1 SMP itu gue udah mulai pindah ke rumah itu. Akhirnya kita semua pindah. Dan awal mulanya ceritanya di rumah gue itu rumah pertama yang dibangun di situ. Jadi sekitarnya tuh belum ada rumah sama sekali. Adapun rumah tapi itu jaraknya jauh banget. Dan jalannya pun itu masih setapak kayak di sawah gitu, cuma setapak-setapak kecil, nggak setapak yang gede. Yang motor pun nggak bisa lewat. Jadi kalau misalkan mau ke rumah bawa motor itu harus melalui gang kedua. Jadi kalau biasanya akses yang paling dekat itu gang pertama. Jadi kalau kita naik motor itu harus masuknya lewat gang kedua. Jadi waktu pas baru dibangun akhirnya kita pindah, mbah gue maulah datang nengokin ke rumah. Nah, mereka pun datang jalan melalui gang 1. Melalui gang 1 itu melewati jalan setapak. Pas lewat jalan setapak itu datang mbah gue minta air yang banyak gitu, 1 ember. Oh ya udah, pas keluar gue bawain air, gue tanya dong, kenapa kok kotor banget? Terus kata mbah gue, iya habis didorong tuh sama orang tinggi gede di pojokan. Sedangkan ya di situ kan cuma ada pohon pisang sama sawah-sawah yang nggak kepake gitu. Jadi tapi tanahnya itu masih ada airnya gitu. Akhirnya pojokan kan, waktu kecil mikirnya ya udah gitu mbak gue. Akhirnya singkat cerita, di rumah gue itu akhirnya dibangun beberapa rumah lagi dalam tahap bangun. Jadi di rumah gue itu yang pertama, terus ada tahap bangun lagi di depan rumah gue 1, di sampingnya lagi 1, terus bentuknya kayak gitu, kayak liter L gitu loh. Rumah gue ada di tengah-tengah. Malam-malam itu gue lagi main lah gitar sama kakak gue di depan, karena udaranya masih sawah, dan kalau malam tuh bunyi kodok, bunyi jangkrik tuh masih saut-sautan gitu. Itu benar-benar sepi banget, gang benar-benar gak ada orang sama sekali. Kita main lah gitar berdua di depan rumah, di teras rumah. Pas kita lagi main, karena memang ada beberapa rumah lagi dibangun, dan kalau siang itu banyak yang lagi pada bangun. Pas malamnya pun sepi. Ada beberapa ada kurang lebih ada 3 rumah yang lagi dibangun daerah situ. Kita lagi main gitar nih berduaan. Terus dari arah rumah yang paling pojok, kakak gue lihat, ngomong ke gue, kok itu kuli bangunan kurang ajar banget sih, joget-joget di atas genteng gitu. Kakak gue ngomong. Akhirnya gue lihat dong, iya ya, kok tuh kuli bangunan kayak ngejek banget gitu, joget-joget di atas genteng itu sambil ngeliatin kita berdua. Ya udah, akhirnya kita masih liatin kan, kok lama-lama pindah ke genteng yang lain gitu, cepet banget. Kita baru ngomong, dia tiba-tiba pindah. Terus gue sama kakak gue sambil liatin dong, kok lompatnya cepet banget ya kak, gue bilang gitu kan, karena kita masih kecil-kecil gitu, jadi kita masih yang benar-benar gak mikir apa-apa. Terus makin lama
semakin deket sampai itu lompat ke gentengnya depan rumah gue. Dan kita baru ngeh itu pocong dong. Akhirnya kita berdua kabur, kita masuk ke dalam dan kita nggak berani nongkrong malam-malam lagi habis dari situ. Terus udah kayak gitu beberapa tahun kemudian udah banyak banget rumah di lingkungan gue, itu udah banyak banget. Udah ada beberapa rumah dan di belakang rumah gue pun ada rumah baru dibangun. Tapi udah jadi. Jadi rumah gue itu tingkat dan mepet banget sama rumah yang belakang gue, tapi di bagian toren air. Jadi rumah gue tingkat, di belakangnya itu rumah tingkat juga, tapi pas bagian toren airnya. Adik gue pergilah malam-malam jajan malam-malam, keluar dia karena orangnya agak jauh, dia lewat jalan malam-malam gitu. Pas pulang, jadi tetangga gue itu punya pembantu namanya Mbak Siti, dan kita sering ngobrol macam-macam bla bla bla. Karena masih sepi banget di rumah gue, dan masih sekitar tuh masih agak-agak lumayan gelap walaupun ada penerangan rumah. Adik gue pulang lah abis dari jajan, pulang, dan adik gue ngeliat di toren air itu ada cewek sambil goyang-goyangin kaki. Adik gue sampai ngomong sampai rumah, itu ngapain sih Mbak Siti nongkrong malam-malam di toren begitu, kata adik gue begitu kan. Terus kata nyokap, ya udah besok mama tanya deh, kok malam-malam berani nongkrong di situ gitu. Akhirnya besok paginya biasa si Mbak Siti tuh suapinin anak majikannya ke rumah gue jalan-jalan muter-muter. Nyokap nanya lah sama Mbak Siti, Mbak, kata si Fani malam-malam kok Mbak Siti ada di toren, ngapain duduk di toren malam-malam, berani banget. Terus Mbak Siti ngomong, Bu, saya tuh malam-malam gak pernah keluar rumah loh, saya aja tuh sering dengar cekikikan dari atas toren itu. Terus siapa dilihat tuh siapa gitu kan, sampai kaget-kaget, tapi dia senyum ke arah adik gue. Karena dia senyum, makanya adik gue mikirnya itu si Mbak Siti. Itu kejadian yang kedua. Akhirnya singkat cerita, udah makin banyak rumah di sana. Jadi rumah gue itu kamarnya dikasih kayak buat keluar gitu loh, kayak jendela. Terus ada sedikit bangunan buat kita keluar. Jadi karena gue udah gak mau main lagi gitar di depan, karena gue masih takut waktu itu, gue main lah di pinggir jendela rumah gue. Pas gue buka dong, itu pas dibuka tuh penampakannya masih sawah, masih bener-bener sawah gede gimana sih itu ya, bener-bener sawah dan masih gelap. Pas gue buka, gue main dong beberapa. Terus pas gue main, ternyata ada orang berdiri di tepat di jalan setapak sawah gitu. Gue liatin dong tuh, karena biasa kalau di sawah itu kalau malam itu suka ada yang suka cari keong gitu kan. Oh, gue pikir iya lagi pada cari keong mungkin gitu. Terus dia masih diem di situ, beberapa lama masih diem di situ, lama-lama makin mendekat. Terus dia kayak gitu, gue perhatiin dong, lama-lama kulitnya putih, lama-lama bajunya putih, dan lama-lama gue perhatiin kepalanya diikat. Oh, ini udah nggak bener nih. Akhirnya dan itu benar-benar pocong. Akhirnya gue tutup gue tutup jendela, gue kabur ke dalam. Udah, itu kejadian ketiga. Sebenarnya banyak banget, tapi ini cerita yang paling horor yang pernah gue alamin sendiri. Jadi kamar gue itu bertepatan dengan di belakangnya toren yang rumah tetangga gue itu. Ketika malam-malam, gue nggak tahu bertepatan malam apa, tapi kayaknya memang malam Jumat waktu itu. Selesai sholat, akhirnya gue mau tidur dong karena kamar gue sendiri, dan di kamar gue itu ada jendela, sama bokap gue dibikinin jendela kecil
dan di jeruji gitu loh. Terus dia kayak gitu, abis bokap gue bikin, udah akhirnya gue pas mau tidur tuh malam-malamnya gak bisa tidur tuh Ben, gak bisa tidur kan, gak bisa tidur. Itu sekitar jam 12 malam, hampir mau jam setengah 1. Dan itu bener-bener pertama gue dengar dia tuh bener-bener dari belakang toren itu dia terbang sampai cekakakan. Udah tahu nggak sih, itu bener-bener gue saking ketakutannya, gue mau lari ke kamar nyokap nggak bisa, gue mau gedor-gedor kamar gue nggak bisa, gue bener-bener kayak mau batu gitu. Dan akhirnya gue tutupin dong muka gue pakai selimut. Dan lebih horornya lagi, dia terbang lagi sampai ketawa gitu. Dan dia ngetok jendela gue dong 3 kali. Dan itu horornya, gue bener-bener berani saat itu. Gue gak bisa jalan, gak bisa lari, pokoknya gue gak bisa ngapain. Gue tutup selimut sambil gue baca surat Anas. Dan itu bener-bener, habis itu udah dia ngetok kamar gue 3 kali, dia terbang lagi. Itu sih bener-bener yang pengalaman gue yang paling ngeri banget di rumah gue. Tapi sekarang lingkungannya udah bener-bener rame banget, udah ada masjid juga di sana, udah ada pesantren. Jadi untuk hal-hal seperti itu mungkin udah nggak ada sekarang. So thank you yang udah dengerin cerita gue. Terima kasih udah menerima cerita gue, dan assalamualaikum. podcast.ceritahoror@gmail.com